tentang perkalian bentuk aljabar. Disimak baik-baik ya. Coba perhatikan perkalian berikut. Di sini Ibu mempunyai 4 perkalian. Yang pertama, 7 dikali 7 sama dengan 7 pangkat 2. Kenapa 7 pangkat 2? Karena pada angka 7 itu mempunyai pangkat 1, akan tetapi pangkat 1 itu tidak tertulis. Nah, kalau 7 kali 7 itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi, 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 2. Nomor 2, 4 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3. Tadi disebutkan kalau pangkat 1 itu tidak ditulis, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. 4 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3. Nomor 3, B kali B sama dengan B pangkat 2. Ini sama saja dengan yang nomor 1 ya. Yang nomor 4, M pangkat 2 dikali M pangkat 3. Ini pangkatnya dijumlahkan juga sama dengan M pangkat 5. Selanjutnya, perkalian konstanta dengan variabel, yaitu A dikali BX sama dengan A dikali B dikali X. Nah, kalinya itu, tanda kalinya itu diganti dengan titik atau dengan tanda kurung. Jadi nanti ke depannya akan lebih banyak perkaliannya itu diganti dengan titik atau tanda kurung. Kalian jangan pusing ya, nanti seperti itu. Nah, di sini A dikali BX. A dikali B itu dikurungin, A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien. Langsung ke contoh ya. Contoh, 3 dikali 5X. Nah, 3 itu kan konstanta, 5X itu kan variabel. Nah, kita pisahin, kita kurungin. 3 dikali 5, 3-nya konstanta, 5-nya adalah koefisien. Kurungin kali X sama dengan 3 kali 5 berapa? 15. X-nya tulis kembali. Begitu. Contoh kedua. Negatif 4 dikali 2A sama dengan, kita pisahin, negatif 4 dikali 2. 2-nya koefisien dari A. Kurungin lagi, dikali A sama dengan negatif 4 dikali 2 berapa? Negatif 8. Kenapa negatif? Karena negatif kali positif adalah negatif. 4 kali 2, 8. Karena 4-nya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Negatif 8A. Selanjutnya, yang kedua, perkalian antar variabel. AX dikali BY sama dengan A dikali B, ini dikurungin. A dan B ini merupakan koefisien dari X dan Y. Gitu ya. Nah, dan X dan Y ini merupakan variabel. Langsung ke contoh saja biar tidak pusing. Contohnya, 4X dikali 3Y sama dengan, nah tadi A dan B yang di atas itu kan koefisien dari XY. Sekarang tulis koefisien dari XY-nya berapa? 4 dan 3, berarti 4 dikali 3 kurungin dikali XY. Sama dengan berapa nih? Belum sampai ke hasil nih. 4 kali 3 sama dengan 12. 12, XY-nya ditulis kembali, berarti hasilnya 12 XY. Begitu ya. Contoh yang kedua, 9M dikali negatif 3M sama dengan, nah kita pisahkan koefisiennya. 9 dikali negatif 3 dikurungin, M dikali M tadi berapa? M itu kan mempunyai pangkat 1. Karena nggak ditulis pangkat satunya. Jadi langsung saja 1 tambah 1, 2. Berarti M pangkat 2. Sama dengan 9 dikali negatif 3 itu berapa? Dikali negatif hasilnya negatif ya. 9 kali 3, 27. Karena ada negatif 3 berarti hasilnya negatif 27. M pangkat 2. Itu ya. Paham sampai sini? Lanjutkan ya. Di sini ada sifat-sifat perkalian aljabar. Sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif ini bentuknya seperti ini. A dikali B akan sama dengan B dikali A. Nanti Ibu kasih contohnya ya. Yang kedua, ada asosiatif. Seperti ini bentuknya. A dikali B
A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup sama dengan hasilnya akan sama dengan A kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C. Yang ketiga, distributif. Bentuknya A dikali kurung buka B ditambah C. Ingat ya, ini ditambah bukan kali. Ditambah C kurung tutup sama dengan A dikali B. Lihat di sini tidak ada titik, tidak ada kurung tutup. Ini adalah perkalian ya. Langsung ya. A dikali B ditambah A dikali C. Hasilnya akan sama seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Contoh sifat komutatif dan asosiatif. Nah, ini yang pertama ini adalah contoh dari sifat komutatif. Contohnya 2A dikali 4B sama dengan 4B dikali 2A. Perhatikan, di sini pindah ya posisinya, pertukaran, pindah. 2A-nya jadi di belakang, 4B-nya jadi di depan, tapi hasilnya akan sama. Coba, 2A dikali 4B sama dengan? Ya, 8AB. Sedangkan 4AB dikali 2A sama dengan 8AB. Hasilnya sama ya. Selanjutnya, contoh yang kedua ini merupakan contoh dari sifat asosiatif. Contohnya, 3X dikali kurung buka 2Y dikali 7Z kurung tutup sama dengan, nah kita pisahkan yang depan dengan yang tengah kurungnya dipindahin ya. 3 kurung buka 3X dikali 2Y kurung tutup. Lihat, tanda kurungnya pindahnya dari mana saja. Dikali 7Z. Hasilnya 3X dikali 14YZ. Ibu 14 dari mana? 14 itu dari 2 dikali 7. 2 kali 7 14. YZ ditulis kembali karena variabelnya beda. Sama dengan, nah, 6XY. 6XY itu dari mana? Dari 3 dikali 2 X dan Y. 3 kali 2, 6. XY-nya tulis kembali karena variabelnya beda. Dikali 7Z. Sama dengan, nih hasilnya bakal sama. 3 dikali 14 itu berapa? 42. Variabelnya kan beda-beda. X dikali Y dikali Z, berarti tulis kembali. Tulis kembali menjadi 42X, Y, Z. Selanjutnya, 6 dikali 7 itu berapa? 42. X kali Y kali Z, tulis kembali menjadi 42X, Y, Z. Seperti itu untuk sifat asosiatif. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Di sini ada contoh sifat distributif. Bentuknya A dikali B ditambah C. Lihat yang di dalam kurung itu penjumlahan ya, bukan perkalian. Sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Gimana Bu caranya? Caranya adalah, nah, AB ini didapat dari penyebaran ini. A dikali B sama dengan, pindah ke sebelah sini, AB. Selanjutnya, A dikali C. Nah, ini tanda tambah ini dari yang dalam kurung B tambah C. Dari situ ya, tambah itu dari situ. Nah, A kali C, tulis kembali A kali C berapa. Kita langsung ke contoh nih. Contohnya, 5A dikali 3B ditambah 2C. Sama dengan, lihat yang AB yang di atas ya. AB ini 5A dikali 3B. Kita kurungin. 5A dikali 3B ditambah. Sekarang yang AC. 5A dikali 2C. Kurungin juga. Ya, tidak pusing. Selanjutnya ke bawahnya kita operasikan. Nah, 5A dikali 3B itu berapa? Kita kurungin. Koefisiennya kita pisahin dengan variabelnya. 5 kali 3 berapa? 15. 15AB. Ditambah 5A dikali 2C itu berapa? Kita pisahin juga. Variabel dengan koefisiennya kita pisahin. 5 kali 2 berapa? 10. 10 apa? 10 AC. Begitu ya. Apakah 15 AB dan 10 AC bisa dioperasikan?
Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena variabelnya berbeda. Yang pertama itu kan variabelnya A, B. Kalau yang kedua itu AC, jadi tidak bisa dioperasikan. Hasil akhirnya adalah 15 AB ditambah 10 AC. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Lanjutkan. Lanjut ke perkalian suku 2 dengan suku 2. Ini nih. Wah, panjang ya, Bu? Ya, Ibu jelasin dulu nih. Contoh bentuknya. A dikali B, ini dikurungin ya. A dikali B kurungin. Dikali, itu kan ada tanda kurung ya. Ada tanda kurung lagi, tidak ada tanda titik, berarti itu perkalian. Dikali C dikali D. Ibu gimana ini cara berhitungnya? Lihat, ada tanda panah berwarna-warni. Biar kalian tidak pusing, Ibu beri warna. Caranya adalah A dikali C yang warna ungu. A dikali C, tulis sama dengan A dikali C ditambah. Kenapa tambah? Karena soalnya positif. Positif dari A, B, C, D itu positif. Berarti tandanya ditambah. Selanjutnya, penyebaran dari A dikali D. Lihat panah yang warna biru. A dikali D sama dengan tulis kembali A kali D. Tulisannya juga warna biru. Ditambah ke bawah sekarang yang B kan belum dikali ya. B dikali C. Warna merah. Tanda panah dengan tulisannya sama warna merah. Ditambah B dikali D. Itu warna kuning. Jelas ya? Langsung ke contoh biar tidak pusing. Contohnya, X ditambah 3 dikali 5X dikurangi 1 sama dengan caranya sama kayak yang di atas. Lihat yang AC yang warna ungu, panahnya kayak gitu ya. A, C, berarti A di sini yang mana? C di sini yang mana? Nih, A-nya adalah X, C-nya adalah 5X. Kita pisahin pakai tanda kurung. X dikali 5X ditambah. Nih, positif ya. Ditambah. Sekarang cari A, D. A-nya itu kan X. D-nya yang mana? D-nya adalah negatif 1. Kita tulis tanda tambah dulu. Lalu kita pisahkan. X dikali negatif 1 kurungin. Udah ya, ketemu AD-nya. Sekarang kita mencari BC. BC-nya itu yang mana? BC-nya itu 3 dikali 5X. Itu BC ya. Panah yang warna merah. Lihat, di atas panah yang warna merah. Kalau yang di bawah itu mana BC-nya? 3 dikali 5X. Kita pisahkan pakai tanda kurung. Ditambah. Cari BD yang warna kuning. BD-nya yang mana? B-nya itu 3, D-nya itu negatif 1. Kita pisahkan 3 dikali negatif 1 pakai tanda kurung. Sudah sampai sini ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu semuanya, kita operasikan. Operasi dari X dikali 5X. Gimana nih? X itu mempunyai pangkat 1. Berarti jadi berapa? 5. 5X pangkat 2. Gitu ya? Bisa? 5X pangkat 2 dari mana? X dikali 5X. Hasilnya 5X pangkat 2. Ditambah X dikali negatif 1. Lihat di sini ada tanda negatif. Hasilnya akan negatif. X dikali negatif 1 hasilnya negatif X. Begitu ya. Karena X itu mempunyai koefisien 1. Sedangkan negatif 1 itu tidak memiliki variabel. Berarti hasilnya negatif 1 dikali X. Hasilnya negatif X. Lihat tanda kurang warna merah ini. Kenapa jadi kurang, Bu? Karena yang hasil dari negatif 1 dikali X, hasilnya kan negatif X. Dikali penjumlahan yang ada di depan kurung ini. Tambah dikali negatif, hasilnya negatif. Selanjutnya, ditambah 3 dikali 5X.
3 kali 5 berapa? 15. X-nya tulis kembali. Ada 1 ya X-nya. Selanjutnya, 3 dikali negatif 1. Negatif kali positif hasilnya negatif. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Tulis di sininya pengurangan. Kenapa? Karena penjumlahan dikali negatif adalah hasilnya negatif. Tulis negatif 3. Nah, selanjutnya, lihat di atas itu ada yang suku sejenis tidak? Kalau ada suku yang sejenis bisa dioperasikan. 5x pangkat 2 ada yang sama tidak? Tidak ada. Kita tulis kembali 5x pangkat 2. Kemudian negatif x ditambah 15x. Apakah itu sejenis? Ya, variabel x sama. Pangkatnya juga 1, sama ya. Sedangkan koefisien dari negatif x adalah 1. Kita operasikan. Negatif x ditambah 15x. Berapa nih? Negatif 1 ditambah 15. Ibu punya hutang 1 ditambahin 15. Kebayar 1. Jadi hasilnya berapa? 14. 14x. X-nya ditulis kembali. Tidak boleh hilang karena itu operasi penjumlahan. Gitu ya. 14x dikurangi 3. 3-nya ada yang sama nggak? Suku sejenis nggak? Nggak ada, berarti tulis kembali. Itu hasil akhirnya ya. Paham sampai sini? Kalau ada yang belum paham, kalau ada yang susah dipahami, atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan di Google Classroom, atau komen di video di bawah ini, atau boleh japri ke ibu. Itu ya. Nah, sekarang kalian kerjakan soal latihan ini di buku tulis, nanti diperiksa pada saat PTM. Itu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.